Untuk Sulawesi lo dan yang paling parah memang tidak sedahsyat yang di Aceh, tapi ya menyedihkan. Serapan air kembali. Kalau ini datangnya dari sungai sih, Bang. Dari gunung, air yang kayak hulu turun itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu titisan yang satu ini, saya selalu menggigil ya teman-teman. Bukan karena studionya menggigil ya, tapi emang selalu deg-degan aja. Soalnya apa yang beliau lihat sekitar 4 atau 5 bulan lalu ya di episode perdana kita bareng sama beliau, wah ternyata baru viral kemarin. Viralnya karena memang penglihatan beliau itu kebetulan atas izin Allah sekali lagi ya, kebetulan sama begitu. Jadi ini sebelum kita membahas lagi tentang apa yang viral dan apa yang dilihat oleh Teh Feni, kami berdua dan tim tentu saja tetap ingin mendoakan dan memberikan semangat buat saudara-saudara kita yang ada di daerah Sumatera ya, yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara dan sekitarnya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan buat kita semuanya Teh ya. Amin. Dan kita bisa melalui ini. Oke, Teteh, tadi kita sudah minta izin sama teman-teman yang mungkin ternyata bener nih apa yang dilihat Teh Feni gitu ya. Ketika abang nanya itu sebenarnya Teteh itu sudah melihat berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya sih Teh tentang Sumatera Barat gitu? Sejujurnya malam ya. Kan karena abang itu pas undang aku itu posisiku tuh habis puasa nggak makannya bernyawa. Iya Teteh Yang aku bilang habis tafakur itu, aku habis megang klien yang aku keliling Indonesia Timur. Aku butuh charge dong otomatis. Nah, aku tuh nggak ada kepikiran kan mau ada syuting apa nggak kepikiran. Pikiranku cuman lahir batin aku capek karena Indonesia Timur aku keliling Bang. Kebayang. Dan itu kerjanya secara fisik aku kerja, tapi secara moral, spiritual ya capek. Aku juga kerja juga gitu. Jadi aku minta jangan diganggu, aku mau ngecharge. Nah pada saat ngecas itu tiba-tiba datang bisikan atau penglihatan? Penglihatan, bukan bisikan lagi. Bener-bener pas, aduh aku merinding kalau inget itu. Jadi pas kan aku puasa nih. Aku kan kalau ngecharge diri tuh aku puasa. Aku puasa seperti biasa, tapi buka puasanya aku nggak makan yang mengeluarkan darah atau yang tidak bernyawa. Jadi ya sama aja kayak vegetarian gitu. Nah, aku niatnya untuk pembersihan diri semua, ngecharge kembali. Aku di dalam kamar, itu udah kalau kayak gitu nggak ada yang berani ganggu. Bener-bener di dalam kamar, aku berzikir atau berwirid lah seperti itu. Awalnya merem nih Bang. Awalnya merem, aku udah ngelihat. Yang lebih merinding, pas aku melek, depan kamarku tuh bukan di kamarku lagi, tapi aku tuh bener-bener ngeliat air, tapi posisiku tinggi kayak ngeliat semuanya. Aku ngeliat lansia nangis-nangis, anak semua yang gimana jeritan-jeritan kehilangan, jeritan-jeritan yang tangan nggak bisa tercapai seperti itu. Terus aku ngeliat, aduh Tuhan, aku ngeliat yang namanya tubuh udah menyatu ke tanah yang terkubur gitu Teh. Bukan terkubur Bang, mending banget kalau terkubur, terurai. Aku bilang astagfirullahaladzim. Nah, karena di mataku tuh liatnya tuh air gejolak yang begitu besar, aku melihatnya itu seharusnya itu adalah tsunami. Nah, aku coklat, pekat ya Teh ya? Iya. Kok hati aku gini, kok seperti kejadian Aceh yang beberapa tahun yang lalu, yang Desember, gitu kan. Terus, dan air gulungannya semua seperti itu, ini kok sampai rumah atapku nggak kelihatan gitu, dan gulungan airnya kenceng gitu, dan lagi yang bikin menyeramkan, mohon maaf banget, ketika tubuh manusia melebur bersatu menjadi tanah tapi kayak melebur gitu loh. Itu aku ngeliat itu serem sih, aku mau nangis kalau dengar kayak gitu, karena kan ya walaupun kita itu bukan saudara kita ya Bang, tapi bagaimanapun kan, ya. Iya kan kalau kita ngeliat rintihan, bohong kalau manusiawi kita nggak ketarik gitu, dan aku tuh sempet refleks pas aku melihat seperti itu, aku tanganku sempat begini. Karena aku kayak bukan di kamar, kayak bukan di rumah, kayak bener-bener hadir, tapi aku nggak tahu posisiku di mana, aku nggak tahu aku duduk di mana, udah nggak mikirin, akhirnya aku spontan, aku langsung berdoa ke Allah.
Aku bilang, ya Allah ampuni kami. Udah bukan ampuni, aku udah nggak mikirin dosa, maksudnya nggak mikirin dosa aku lagi. Aku langsung, ya Allah ampuni kami, maafkan kesalahan kami semua, ya Allah, hamba-hambamu ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah. Bila mana memang takdir ini memang harus kami jalani, kami minta ya Allah tolong diminimize. Jangan sampai terjadi yang begitu menyeramkan, aku bilang gitu kan. Kalau memang ini memang harus terjadi, namanya takdir ya Bang. Aku juga bukan Tuhan istilahnya bisa menentukan yang jangan ya Allah kayak gitu. Aku juga tahu diri lah istilah seperti itu. Nah terus udah setelah itu lumayan lama Bang. Ada kali sekitar 1 menit aku ngeliat itu. Kan lama kalau untuk ngeliat kayak gitu Bang. Berarti Teteh kalau kayak bisa melihat begitu, mendengar suara air yang deras, suara orang berteriak, Iya, kedengar. jeritannya, tangisannya, zur, itu airnya kayak begitu. Sampai getaran-getaran tanah itu aku geter di situnya pas kok duduk gitu. Aku berpikir gini, ini tubuhku kan masih di rumah ya, di kamar. Tapi apa ini gempa memang ada di dalam rumahku? Cuman aku ngerasain getaran tanah itu pada saat aku ngeliat itu. Oke, Teh, ini pertanyaan saya pribadi sebenarnya sih. Apa indikasinya Teteh yakin penglihatan Teteh itu saudara-saudara kita di daerah Sumatera Barat waktu itu? Teteh melihat apa di situ? Apa mendengar dialek orang berbicara kah atau apa? Atau memang Ibu Ratu membisikkan atau menyampaikan ke Teteh atau bagaimana? Jadi sebenarnya ini udah peringatan kedua. Oh. Peringatan pertama itu setahun yang lalu. Aku bersyukur dong, setahun yang lalu aku udah dapat peringatan. Tetapi kan aku nggak apa dalam perjalanan itu nggak ada indikasi, oh ini akan benar-benar jadi kejadian nih. Nggak ada indikasi seperti itu. Aku udah bersyukur nih, alhamdulillah nih nggak tercapai nih, istilah seperti itu kan. Lah kok mendekati kesini nih, yang abang undang itu tuh malamnya aku bilang itu, nah itu kok ada muncul lagi, bukan suara lagi, tapi benar-benar ngelihat seperti ini. Kalau setahun yang lalu suara. Lebih bold berarti ini, lebih tebal kelihatan. Ya, setahun yang lalu suara nih Bang. Bener-bener suara jelas. Yang mau kejadian itu Sumatera itu bener-bener kedengeran. Sebenarnya 1 titik Sumatera Barat sebenarnya. Berupa bisikan goib berarti, Ya, bukan dari penglihatan. ya. Nah, jadi baiknya Allah Bang, kita harus tetap bersyukur ya Bang, maksudnya dipecah. Ya Teteh pernah cerita itu. Diminimize itu sebenarnya diminimize Bang sebenarnya. Kalau Allah mau seluruh 38 provinsi bisa mah bisa aja ya Teh. Bisa Bang. Atau jangan-jangan itu sebenarnya yang Teteh lihat. Iya, seluruh Indonesia. Iya. Waduh. Sebenarnya itu aduh Tuhan, sebenarnya megatrust itu Aduh, di megatrust itu sebenarnya terjadi, cuman baiknya Allah dipecah Bang. Jadi air itu, makanya airnya datangnya udah bukan dari laut lagi, udah dari mana-mana. Iya. Dipecah sana, dipecah sini. Itu sebenarnya seperti itu. Nah ini pertanyaan titipan dari netizen Teh, karena memang ketika Teteh melihat penglihatan, yang mendapatkan penglihatan tersebut setelah Teteh mutih, itu kan gak hanya bagian Sumatera, tapi juga Teteh menyebutkan pulau lain dengan inisial S, yaitu Sulawesi. Yes. Banyak yang DM dan juga nanya ke Abang, minta tolong sama Teh Feni. Oh, mereka bilangnya minta tolong sama Mbak Pramalnya katanya. Boleh nggak ditanyakan Sulawesinya bagian mana dan bagaimana? Ya saya dalam hati saya izin dulu deh sama Teteh, kalau Teteh mau memperlihatkan atau menyampaikan ya silahkan. Tapi kalau Teteh kurang berkenan karena masih disimpan oleh Teteh dan Allah, misalkan contohnya gitu ya nggak usah disampaikan. Tapi ini titipan sih Teh. Untuk Sulawesi lo dan yang paling parah ngeri loh kalau nyampein seperti ini tuh ya. Saya yang lemes Teh. Aku juga lemes Bang, yang dengerin tahu, yang nggak dikasih tahu. Apa yang Teteh lihat dan dengar? Kalau di itu lebih ke laut. Dan memang itu tekanan dari laut luar ya, tekanan dari Filipina. Dari laut Filipina itu tekanan menuju itu, dan memang tidak sedahsyat yang di Aceh. Kan kalau Aceh kan tuh sampai ke tengah kota, tidak sedahsyat itu. Tapi ya menyedihkan. Aku tuh dingin loh kalau bicara kayak gini Bang. Berarti ini awal mulanya dari gempa lagi Teh, gempa Ya. di laut. Iya. Lalu ada penyerutan air laut. Iya. Aduh. Gitu. Makanya saya minta, kenapa saya kemana-mana selalu bilang, ayo dong yuk. Memang sedekah itu kepada manusia itu benar banget Bang. Tapi yang namanya sedekah Bang, contoh Bang,
Mungkin Bang Robi nggak pernah nyangka aku dianggap gila kali ya. Abang percaya nggak? Aku tiap hari tuh ngasih makan semut loh. Kasih gula gitu. Nasi 2 butir. Semut yang mana? Mereka kan jalannya berpola kan, sudah ada. Abang coba omongan aku ini. Abang ngajak ngomong. Abang pernah nyangka nggak bahwa semut itu bisa ngedoain abang? Ya, aku yakin. Ya kan? Sama aja kayak kucing jalanan yang aku kasih Nah. makan juga mendoakan aku. Awalnya itu aku kesel kucingku makanan mau digangguin terus. Oke. Aku ajak ngomong jangan gitu, ini ciptaan Allah juga. Yuk, akhirnya aku ambil nih semut. Ini nasi. Nanti kalau mau makan kamu di sini. Setiap hari aku taruh di situ seperti abang tiap hari naruh makanan abang, kucing abang di situ. Oh, ngumpul mereka. Kumpul mereka di situ, dibawa ke situ, dibawa ke itunya. Nasi 2 butir apa sih artinya bang? Itu contohnya. Berarti Teteh melihatnya ini, aku ngomong gamblang aja deh, tsunami ya? Atau air yang deras, coklat, warnanya apa yang Teteh lihat? Air deras coklat. Aduh, berawal dari Filipina. Filipina. Selat laut antara Filipina Iya. dan... Ada palung di sana itu tekanan dari situ. Kalau kejadian di Sumatera kan Teteh mendengar ada jeritan, penglihatan Teteh tentang lansia, anak-anak terbawa arus. Yang itu bagaimana, rusak bangunan atau Teteh melihat apa? Dan kapan penglihatan ini terlihat? Tahun yang lalu. Baru warning pertama? Ya, warning pertama. Tapi masih terngiang sampai sekarang. Biasanya- Seperti kejadian di Sumatera ini. Biasanya antara warning pertama sama warning kedua, lalu kejadiannya itu jedanya berapa lama? Biasanya. Setahun, sorry. Pokoknya kemarin itu setahun, ya 7 bulan, 8 bulan ya. Warning kedua akan datang? Iya. Ini berarti tinggal berapa bulan lagi ke warning kedua? Aduh, abang ngeri ah. Ya gimana Teteh? Aku ngeri loh bang. Duh teman-teman, Banjir. jangan takut ya insya Allah ya. Iya. Jangan takut ya insya Allah ya. Nggak akan jadi. Banjir-banjir yang dari sungai-sungai kayak gitu, serap-serapan. Karena pori-pori bumi lagi kebuka sekali bang. Dia tuh banyak pembangunan yang tidak membiarkan air berjalan. Akhirnya mereka nyari jalan sendiri. Bisa jauh-jauh Bali juga udah mulai kayak Iya, sedih aku ngeliat Bali tuh Teh. iya, itu aku udah bilang beberapa minggu yang lalu. Kalau ada yang nanya kan ke aku, kalau Bali gimana teh? Paling cuma banjir-banjir aja. Ya karena dia lagi nyari jalan bang. Sebenarnya gini loh. Loh itu kan dia juga ngerasa punya hak loh di bumi ini gitu, di dunia ini. Nah jalan dia tertutup. Ya dia Sama kayak gajah tadi Teh. Iya. Ya itulah flow-nya di situ ya di situ dia. Di situ jangan salahin saya, ini kan jalan saya juga. Iya. Kalau tadi Teteh sudah sebutkan Iya, betul. apa ini? Apa? Sama kayak tapi dia lebih ke gempa dulu. Di daratan. Daratan. Serapan-serapan air kembali. Kalau ini datangnya dari sungai sih, Bang. Dari gunung air yang kayak hulu turun itu. Ini mungkin nggak kedengeran aja ya setiap Teteh menyebutkan atau menyampaikan sesuatu dalam hati udah astagfirullahaladzim aja, Iya. udah minta maaf sama Allah ini. Aku pun lemas. Sampai berat nafasku. Penglihatannya mirip sama jarak waktunya. Kalau untuk jarak waktu, aku nggak diliatin. Cuman nggak tahu siapa yang duluan ya. Antara kalau nggak tahu. Cuma ya 2 tempat itu yang lumayan menyeramkan. Sampai ke longsor juga atau apa yang di... Iya. Waduh. Teteh lihat banyak amblas berarti. Tanah. Retak belah gitu. Beda dengan yang aduh air deras. Air deras kan Kalau yang ini retak-retak. sama dari hulu dari kayak gunung gitu air Air. desakan. Dari kan Teteh punya kemampuan di atas manusia normal seperti kami yang ada di studio atau ya penonton abang lah gitu atau se-Indonesia Raya. Dari yang Teteh saksikan sekarang, kenapa sih Allah begitu murka? Apa yang Teteh dapatkan? Mimpi apa? Bisikan apa? Kenapa? Sudah banyak yang hilang sisi kemanusiaan di sana. Spesifik di sana. Apa maksudnya sisi kemanusiaan itu? Jadi rasa sisi kemanusiaan dirimu terhadap lingkunganmu. Saya tahu semua manusia butuh uang. Tahu. Dan mereka juga di posisi terpaksa untuk mengikuti dari pihak luar. Oke.
Menurut Teteh ada nggak sih sosok-sosok pemimpin baru yang muncul nantinya, atau mungkin yang akan tergeser dengan segala skandal dan kasusnya, misalkan yang terjadi dengan Pak Ridwan Kamil, tanpa kita mengetahui atau mendelik ke dalam apakah ini agenda setting politik atau apa gitu ya, di 2026 nih Teh, karena Abang mengundang Teteh minta izin untuk menyampaikan segala penglihatan Teteh. Makasih udah diundang karena aku pengen nyampein jaga kesehatan untuk Pak Prabowo tahun 2026.